bukan hakim, awak perdana menteri, tak ada hak. Teman-teman, coba sadari apa yang tidak beres di sekitar kita saat ini. Jangan lagi terlena. Lihatlah ke halaman tetangga negara kita. Api perang sudah menyala dan terus merambat mendekat. India dan Pakistan, Thailand dan Kamboja kini saling bantai dalam perang sungguhan. Polanya sama, satu dibackingi Amerika dan satu lagi dibackingi Tiongkok. Ini bukan lagi berita di televisi, teman-teman. Ini terjadi di sebelah rumah kita. Dan sekarang bahaya itu mengintai di depan pintu. Lihatlah Malaysia. Dalam beberapa hari terakhir, sahabat kita Perdana Menteri Anwar Ibrahim sedang digoyang habis-habisan. Puluhan ribu orang di jalan menuntutnya untuk mundur. Katanya karena ekonomi. Tapi jangan naif, dalam situasi dunia yang panas seperti ini tidak ada demo besar yang terjadi begitu saja. Selalu ada dalamnya. Bau operasi intelijen asing sangat kuat tercium di Malaysia. Pertemuan darurat antara Anwar dengan Presiden Prabowo tadi malam bukanlah kunjungan biasa. Ini adalah teriakan minta tolong dari seorang sahabat yang sedang dikepung. Anwar tahu dan Prabowo pun sadar bahwa yang sedang digoyang bukan hanya kursi Perdana Menteri, tapi stabilitas seluruh kawasan ASEAN. Mengapa mereka mengincar Anwar? Karena Anwar adalah sekutu Indonesia saat ini. Jika Anwar berhasil dijatuhkan dan diganti oleh boneka pro Barat, maka lengkap sudah cengkraman mereka di leher Indonesia. Malaysia akan diubah dari saudara serumpun menjadi sumber masalah baru. Ingat, cara ini sudah pernah mereka pakai. Ingat tahun 65 saat Bung Karno dijatuhkan. Mereka masuk lewat operasi senyap, mengadu domba anak bangsa, menciptakan kekacauan, lalu menancapkan pengaruhnya. Sejarah itu kini sedang diputar ulang. Saya sampaikan di mana-mana, kita harus sadar bahwa Indonesia selalu akan diganggu dan sedang diganggu. Kita tidak mau ganggu bangsa lain, tapi bangsa lain mengganggu kita. Kenapa? Karena kita kaya. Kita punya nikel terbesar di dunia. Kita punya boksit ke-6 terbesar di dunia. Kelapa sawit kita terbesar di dunia. Jika Malaysia jatuh, mereka akan langsung memprovokasi kita. Masalah perbatasan yang selama ini tidur akan mereka bangunkan. Isu Ambalat akan mereka panaskan kembali. Mereka akan ciptakan konflik sekecil apapun untuk mempengaruhi dan memecah belah kita dengan saudara kita sendiri. Persis seperti yang terjadi pada Thailand dan Kamboja saat ini. Di dalam negeri mereka juga bermain. Isu Papua terus dipanaskan. Semua titik lemah kita sedang mereka tusuk satu persatu. Tujuannya yakni membuat Indonesia lemah, terpecah dan sibuk dengan urusannya sendiri sehingga mudah untuk dikendalikan. Presiden Prabowo sangat memahami ancaman ini. Lihatlah apa yang beliau lakukan sejak dilantik. Beliau tidak buang waktu. Dia langsung merangkul semua kekuatan, berusaha untuk menemui Megawati dan pada akhirnya mereka bisa bertemu. Lalu menjaga hubungan erat dengan Jokowi dan bersilaturahmi dengan SBY. Ini bukan manuver politik biasa. Itu adalah langkah seorang panglima yang sedang membangun benteng pertahanan terakhir. Prabowo tahu satu-satunya cara melawan operasi intelijen asing adalah persatuan nasional. Oh, rupanya ini kita ini dari ratusan tahun diveda et impera, diveda et impera, diveda et impera. Kita selalu dipecah belah, dipecah belah dan dipecah belah. Dan karena kita dipecah belah, tidak ada, maaf harus saya katakan, terjadi suatu kelengahan di mana elit kita kadang-kadang lupa dengan rancang bangun perjuangan pendiri-pendiri bangsa kita.
Tapi benteng ini belum sempurna, masih ada satu retak yang harus segera ditambal. Presiden Prabowo harus segera memulihkan hubungan dengan Anies Baswedan. Ini bukan lagi soal kalah atau menang pemilu, ini soal hidup matinya bangsa. Menurut saya sudah waktunya Pak Prabowo dan Anies duduk bersama dan berbicara dari hati ke hati. Musuh kita bersama sudah berdiri di depan mata. Waspadalah teman-teman, jangan anggap ini sebagai cerita fiktif. Siapa yang menyangka kalau Thailand dan Kamboja pada akhirnya meletus perang dahsyat dengan skala penuh seperti ini. Operasi disintegrasi itu pasti nyata. Perang itu semakin dekat. Musuh kita tidak mundur teman-teman. Mereka sedang berada di tengah kita untuk melakukan politik adu domba atau pecah belah. Satukan barisan, rapatkan genggaman. Bahaya itu nyata dan sudah sangat dekat saat ini. Perang kita tidak inginkan. Perang dahsyat. Tapi kadang-kadang kita dipaksa untuk perang. Kita dipaksa. Kalau kita tidak berani ambil keputusan untuk perang, tidak kita merdeka. Karena Belanda tidak mau memberi kemerdekaan kepada kita. Sama sekarang. Kita lihat apa yang terjadi di dunia ini. Yang kuat akan memaksa yang lemah. Karena itu saudara-saudara, saya sampaikan di mana-mana, kita harus sadar bahwa Indonesia selalu akan diganggu dan sedang diganggu. Kita tidak mau ganggu bangsa lain, tapi bangsa lain mengganggu kita. Kenapa? Karena kita kaya. Kita punya nikel terbesar di dunia. Kita punya boksit ke-6 terbesar di dunia. Kelapa sawit kita terbesar di dunia. Jangan kita anggap enteng kelapa sawit. Kelapa sawit sekarang sudah menjadi komoditas kritis, strategis. Setiap saya kemana, negara-negara mana, mereka minta, yang mulia, tolong kelapa sawit Indonesia kalau bisa prioritas kepada kami. Mesir, Pakistan, India, bahkan Eropa. Ternyata dari kelapa sawit ada 65 atau 67 produk. Di antaranya kita bisa bikin BBM dari kelapa sawit. Negara kita sesungguhnya tidak perlu import BBM sama sekali dari manapun. Dan kita harus tahu, kita import BBM hampir 40 miliar dolar satu tahun. Padahal kita sebenarnya tidak perlu import. Dan saya dalam pemerintahan yang saya pimpin, saya bertekad bahwa Indonesia dalam 5 tahun akan datang harus swasembada BBM, harus swasembada energi.